Oke, karena kayaknya kalian sudah siap, jadi langsung saja aku mulai. Nah, oke. Di sini ada 10 nomor yang ku bahas secara menyeluruh. Nanti untuk nomor-nomor sisanya tuh bakal bahas, tapi enggak kayak begini pembahasannya. Oke, jadi yang pertama itu mungkin yang ini. Yang pertama itu flu normal yang ditemukan di saluran napas atas, namun dapat menjadi patogen pada kasus luka bakar yang mana? Ada mungkin yang mau coba jawab? Oke. Kalau kalian malu-malu boleh nanti kalian coba chat dari Zoom saja. Ada yang mau coba? Staphylococcus aureus, Kak. Oke. Yang lain jawabannya sepakat sama ini, Aurel? Atau yang lain? Oke, kalau misalkan tidak ada, jawabannya itu banana Staphylococcus aureus. Oke, jadi untuk pembahasannya itu sebenarnya itu apa ya? Untuk saluran napas atas toh itu bisa kita teman-teman lihat di sini. Itu ada beberapa. Itu misalkan ada Streptococcus pneumoniae di saluran napas atas, bisa Streptococcus yang lain, bisa juga yang Staphylococcus aureus. Kalau teman-teman ini gambarannya, itu dia dapatkan di saluran napas atas dan terutama juga di kulit. Jadi jawabannya memang Staphylococcus aureus. Nah, kita coba tinjau jawaban yang lain. Jadi kalau jawaban lain itu ada namanya Clostridium tetani. Nah, kalau Clostridium tetani itu dia patogen. Dia itu bukan flu normal pada tubuh. Nah, dia ini biasanya yang menyebabkan orang tetanus. Yang kalau orang bilang kena tusuk paku berkarat, nanti dia kejang. Nah, itu penyebabnya Clostridium tetani. Kalau E. coli, yang mungkin teman-teman sudah dapat dari SMP atau SMA juga. E. coli itu kan ditemukan di usus saluran pencernaan. Jadi bukannya saluran napas. Terus berikutnya kalau Streptococcus mutans, dia itu terdapatnya di rongga mulut dia. Biasanya kalau Streptococcus mutans itu di rongga mulut, itu biasa yang bikin karies gigi katanya. Terus berikutnya kalau Salmonella typhi, itu juga patogen, bukan flora normal. Kalau flora normalnya itu harusnya ndak ada yang Salmonella sih. Jadi Salmonella typhi itu yang bikin tipes, demam tifoid. Itu yang biasa kalau orang makannya ndak bersih. Nah, yang kena tipes, nah ini Salmonella. Jadi dia jawabannya Staphylococcus aureus. Terus berikutnya yang ini, yang nomor 2, seorang wanita berusia 32 tahun sedang dirawat di rumah sakit karena stroke. Saat ini pasien dipasang kateter. 5 hari setelah perawatan, pasien mengeluh nyeri pada perut bagian bawah dan ditemukan urin berbusa pada urine bag. Pemeriksaan urin menunjukkan adanya infeksi saluran kemih. Jenis infeksi apa yang terjadi pada pasien ini? Ada yang mau coba jawab juga? Ada mungkin yang kira-kira punya pemikiran mungkin? Kalau malu-malu bisa chat saya saja kalau malu-malu. Oke. Oh, ini ada yang menjawab E. Yang lain sepakat E juga? Oh, apa ya jawaban? KBI ya, Kak. Oke. Infeksi oportunis. Tadi yang jawab E, kira-kira kenapa bisa jawabannya E? Menurut kalian?
Sedang mau coba berpendapat mungkin. Kenapa kalian yakin jawabannya E? Kenapa bukan yang lain? Gak apa-apa aja kalau misalkan kalian ragu-ragu atau salah juga nggak apa-apa sih. Yang mau coba berpendapat, hmm? Di jawabannya itu yang betul mi E jawabannya. Apa aja kira-kira yang mau coba kasih tahu kenapa jawabannya E? Apa ini? Ada yang bilang karena kateternya, jadi mikrobanya bisa masuk lewat situ. Oke, jadi jawabannya itu sudah benar nah. Jadi infeksi oportunistik itu kan by definition itu ketika kuman yang seharusnya tidak menginfeksi malah memicu penyakit di tubuh manusia. Nah, kalau di soalnya dia tuh dibilang pasiennya dipasang kateter. 5 hari setelah perawatan baru muncul infeksinya. Jadi betul kayak temanmu tadi bilang, karena terpasang kateter baru dia mulai timbul infeksi. Artinya infeksinya ini sebelumnya tidak ada. Infeksinya tuh mungkin berasal dari kuman yang normal di tubuh, tapi dia awalnya tidak ada sih begitu, tidak bikin infeksi. Tapi karena ada benda asing, ada kateter, makanya dia bisa bikin infeksi. Jadi kita sebutnya dia opportunistic. Kayak seolah-olah dia tuh ada opportunity-nya untuk bisa bikin infeksi, karena yang bikin opportunity ini itu adalah kateternya itu. Jadi kalau ada teman-teman dapat soal-soal kayak begini, bisa aja teman-teman mencocok logi saja atau logika toh. Karena ini betul-betul kayak pemahaman definisi saja sebenarnya, gitu. Nah, terus berikutnya untuk infeksi oportunistik itu bukan cuma dari pemasangan kateter saja bisa. Semua yang lain juga bisa bikin infeksi oportunistik kalau misalkan dia berhubungan dengan penyuntikan, bisa. Misalkan kalau dia diinfus, tapi mungkin infusnya jelek toh, atau mungkin ada tindakan-tindakan lain yang dia pakai jarum suntik begitu. Nah, tapi dia ternyata kayak tidak steril, tidak bersih. Nah, itu bisa bikin dia rawan infeksi oportunistik juga. Jadi itu makanya kenapa kalau orang setiap mau buat tindakan di rumah sakit itu harus cuci tangan dulu, pakai sarung tangan dulu supaya kita tidak kena infeksi begini. Nah, kita coba lihat opsi yang lain. Ada namanya infeksi majemuk, itu infeksi kalau dia kumannya banyak. Intinya kayak polinfeksi lah begitu. Kalau misalkan dia bilang infeksinya subkutan, itu tergantung dari lokasi maksudnya. Berarti apakah dia di bawah kulit, ataukah infeksinya di bagian mana, begitu. Terus berikutnya ada juga infeksi sistemik, yaitu infeksi yang menyerang seluruh tubuh. Jadi kalau dia bilang sistemik, itu maksudnya semuanya, sistem, keseluruhan. Infeksi sistemik itu misalkan kalau orang kena, misalkan kalau dia kena malaria, nah itu dia seluruh tubuh yang dia kena. Atau kalau misalkan dia sudah kena infeksi, misalkan infeksi paru, baru dia kena ke seluruh tubuh yang lain. Nah, itu juga berarti infeksi sistemik. Atau kalau dia sampai demam mungkin karena kuman. Nah, itu infeksi sistemik juga. Nah, berikutnya infeksi akibat imunodefisiensi. Sebenarnya infeksi akibat imunodefisiensi itu salah satu yang bisa bikin infeksi oportunistik juga. Nah, jadi infeksi akibat imunodefisiensi itu adalah infeksi kalau dia sistem kekebalan tubuhnya itu memang lemah atau kurang. Imunodefisiensi itu artinya imun tubuhnya kurang. Nah, di situ berarti ada celah. Kalau imunnya kurang, ada opportunity, ada peluang supaya kuman yang harusnya tidak menginfeksi bisa menginfeksi. Nah, dari situ juga sebenarnya bisa timbul infeksi oportunistik. Tapi kembali lagi ke kasus, kalau di sini peluangnya itu karena pasang kateter. Makanya dia jawabannya itu infeksi oportunistik, bukan karena imunodefisiensi. Oke, berikutnya nomor 3. Ini. Seorang laki-laki berusia 30 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan benjolan-benjolan pada tungkai bawah kaki kiri yang sudah dialami selama 1 tahun. Nah, benjolan tidak gatal dan tidak nyeri.
Pasien punya riwayat pekerjaan berkebun, lesi berlahan berkembang membentuk gambaran seperti cauliflower. Kemudian pasien didiagnosis mengalami chlamydosis. Medium apa yang digunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme penyebab kasus ini? Ada yang mau coba jawab juga? Atau kalau misalkan kalian kayak betul-betul clueless, kasih tahu mana, kayak bilang mungkin kami belum pelajari kah, atau kami belum tahu begitu. Memang kalian sama sekali tidak pernah diajari. KB yang A. Oh, yang A ya. Yang lain juga sepakat. Oke, karena sepertinya yang lain juga sepakat, jadi kita lihat jawabannya. Jawaban itu sudah betul A. Jadi kalau sebuah dextrose agar itu, di sini kita lihat dari soalnya. Dia itu mengalami chlamydosis, toh. Terus dia itu ada riwayat pekerjaannya berkebun. Kalau dia bilang chlamydosis itu kemungkinan dia tuh infeksinya jamur. Nah, infeksi jamur itu memang kita biasanya paling sering pakai sabolot dextrose agar supaya dia itu memang bagusnya tumbuhnya di situ. Nah, kalau medium-medium yang lain, misalkan kayak McConkey, nah dia itu kita sebut sebagai medium ini selektif diferensial tapi untuk kuman bakteri, yang kuman bakteri gram negatif umumnya. Jadi maksudnya ini McConkey itu dia selektif, itu hanya beberapa bakteri yang bisa tumbuh. Terus diferensialnya itu artinya dia bisa membedakan bakteri ini dibanding dengan bakteri lain. Terus berikutnya, kalau Lowenstein-Jansen itu dia medium pertumbuhan tapi khusus untuk bakteri TBC. Jadi bukan jamur. Kalau misalkan blood agar itu dia sebenarnya sih dia ndak ini apa sih? Bisa untuk lebih ke bakteri umumnya dia. Umumnya untuk seluruh bakteri bisa. Coklat agar juga bisa. Terus kalau misalkan yang brain heart infusion agar itu dia lebih bukan ke yang jamur sih biasanya. Dia itu kalau BHI agar itu bisa untuk bakteri juga. Mirip-mirip jika McConkey begitu. Jadi jawabannya yang seberat dextrose agar tadi. Nah, berikutnya nomor 4. Seorang anak berusia 8 tahun menunjukkan gejala demam, batuk, dan pembengkakan kelenjar parotis. Tes spesial menunjukkan infeksi virus SSRNA yang dapat menyebabkan komplikasi pada sistem saraf. Virus apa yang menyebabkan kondisi ini? Kira-kira ada yang tahu apa jawabannya? Aping aja ngejawab A, di. Oke. Jadi jawabannya itu sudah benar, nah dia tuh jawabannya virus mumps. Jadi kalau teman-teman lihat di soalnya tadi dibilang ada gejala demam, batuk, dan pembengkakan kelenjar parotis. Terus dia tuh virusnya negatif ssRNA. Nah, dari sini kita bisa tarik beberapa kesimpulan. Yang pertama itu virusnya bikin kelenjar parotisnya bengkak. Artinya dia itu parotitis. Nah, mungkin buat yang belum tahu, parotitis itu sebagian orang bilangnya itu kayak dia bengkak babi. Yang dia tuh kalau di anak-anak bengkak pipinya tiba-tiba. Yang kalau biasa kalau orang zaman dulu dia ini. Dia tahu itu yang kayak blau. Itu yang biru-biru ditempel di pipi begitu.
Nah, itu penyebabnya adalah karena virus mumps. Jadi mumps itu yang bikin parotitis. Dia itu termasuk virus meningitis RNA. Dia itu masuk ke ini, famili yang paramyxovirus dia. Nah, untuk mumps itu dia satu keluarga semua sama measles dengan rubella ini. Jadi kalau misalkan kalian nanti dapatkan mungkin ada namanya vaksin itu vaksin MMR. Vaksin MMR itu dia vaksin untuk mumps, measles sama rubella. Jadi dia dikasih vaksinnya itu dia sepaket tiga-tiganya langsung. Karena dia punya golongannya sama atau familinya sama gitu. Nah, kemudian kita coba lihat dari opsi-opsi yang lain. Kalau opsi yang lain tuh mungkin sudah cukup jelas ya. Kalau kayak influenza kan dia flu. Orang flu jarang juga pasti bengkak lenjar palotisnya. Orang flu ya paling pilek, demam, atau batuk. Toh sama kayak yang RSV juga. RSV itu kalau dia respiratory syncytial virus, dia itu virusnya tuh yang kayak kalau orang kena flu-flu biasa, yang batuk pilek biasa gitu toh, itu biasanya karena LSV. Tapi kalau di anak-anak bayi yang umurnya di bawah 2 tahun, dia bisa bikin bronkiolitis. Bronkiolitis itu nanti dia apa ya? Kayak demam tinggi, batuk terus-terus, bisa juga suara napasnya ini sih. Kayak ada suara napasnya tinggi begitu loh. Terus berikutnya kalau measles sama rubella itu dia campak. Nah kalau campak kan dia harusnya gejalanya lebih khas toh yang kayak ada merah-merah di kulit kayak bintik-bintik begitu toh. Ya campak lah kalian tahu lah kayak bagaimana campak itu. Nah jadi makanya kalau untuk measles dengan rubella kita tidak jadikan jawaban. Intinya kalau dia mumps dia itu pasti bengkak lenjar palotisnya. Itu yang kalian pegang. Kalau yang selebihnya ya nanti kalian baca sendiri saja. Ya, dari sini kalian sudah bisa dapat tiga info tuh soal yang virus. Kalau yang ke influenza, gejala flu, RSV juga sama. Kalau dia mumps, dia bengkak parotis. Dan yang ketiga, kalau dia bilang measles atau rubella, dia berhubungan sama campak. Berikutnya yang nomor 5, seorang pria dewasa yang bekerja di kebun mengeluhkan demam tinggi, sakit kepala, dan nyeri sendi setelah digigit nyamuk. Tes laboratorium menunjukkan infeksi oleh virus RNA positif yang ditularkan melalui nyamuk. Virus apa yang paling mungkin menyebabkan infeksi ini? Jadi kalau yang ini mungkin teman-teman juga sudah tahu jawabannya ya. Jadi mungkin tidak perlu lagi ku bahas atau ku tanya langsung. Ini jawabannya itu denggi jawabannya. Nah, kenapa jawabannya denggi? Sebenarnya gampang sekali, Ji. Yang pertama itu kata kuncinya dia bilang lewat nyamuk. Virus yang ditularkan lewat nyamuk. Kemudian berikutnya yang paling mungkin. Karena dia bilang paling mungkin artinya kita mau cari yang paling sering ditemukan atau yang paling banyak kemungkinannya terjadi. Nah, dari sini kita bisa lihat ada beberapa kuman yang disebabkan oleh karena gigitan nyamuk. Ini di sini gambarnya teman-teman bisa lihat ada bisa virus dengue, bisa Zika, bisa yellow fever, bisa plasmodium, bisa juga nematoda. Di sini juga harusnya bisa yang Japanese encephalitis juga harusnya. Kalau yellow fever itu dia sama aja kayak West Nile virus. Jadi di sini harusnya bisa ditambahkan juga bisa ini atau bisa juga ini West Nile virus, bisa juga chikungunya, bisa juga ini. Oh, ya itu. Nah, kita coba opsi yang lain. Kalau misalkan dibilang Ebola, Ebola itu sebenarnya dia lebih ke sexually transmitted disease. Jadi Ebola itu bukan virus yang ditularkan lewat nyamuk. Terus kalau misalkan hepatitis A itu biasanya kalau dia ditularkan itu secara feko-oral. Maksudnya itu kayak dari apa di misalkan ada dia virusnya tuh dimakan sama orang begitu. Terus nanti dia keluarkan lewat tinja dia BAB, nanti tanah yang terkontaminasi sama virusnya itu bakal ini menyebarkan penyakitnya. Entah kata nanti tanah yang digunakan sebagai
pupuk atau mungkin tanahnya digunakan sebagai media supaya tumbuh apa rumput berarti dimakan sama hewan bermasuk lagi ke manusia daging hewannya kayak begitu. Kalau misalkan measles ya. Measles itu yang campak tadi dia tuh menyebarnya lewat udara dia atau dia airborne disease. Sedangkan kalau Zika, Zika juga lewat nyamuk. Tapi Zika itu lebih jarang. Zika itu jarang ditemukan. Intinya ya kalian lihat saja dengue tuh kalau nyamuk tuh paling khas itu karena memang biasanya kan paling sering yang digaungkan tuh kan dengue, dengue, dengue kalau ada penyakit karena nyamuk. Kayak misalkan kalau di pemerintah kan dia paling sering bilang cegah DBD, cegah DBD. Depan dibilang cegah Zika karena memang jarang penyakitnya. Jadi yang kalian diharapkan itu yang paling mungkin. Jadi kita jawabnya itu yang yang dengue. Oke. Kalau misalkan ada yang teman-teman bilang bingung atau kayak terlalu cepat penjelasannya, bilang nah langsung supaya nanti kita mundur lagi. Oke, berikutnya, aduh salah. Ya, ya inilah oke lah. Anggap saja jawabannya sudah kelihatan toh. Jadi nomor 6 dia itu mengeluhnya demam, pembengkakan kelenjar getah bening, dan nyeri pada persendian setelah bepergian ke daerah yang banyak nyamuk. Parasit yang mungkin menyebabkan infeksi ini. Nah, di sini itu jawabannya dia lebih ke C, yang Wuchereria bancrofti. Jadi alasannya adalah pasiennya tuh mengeluhnya itu dia bengkak kelenjar getah bening, dia ada nyeri sendi setelah bepergian ke daerah yang banyak nyamuk. Nah, hati-hati mungkin teman-teman bisa kira, oh mungkin dia itu habis ke daerah endemis. Daerah yang banyak nyamuk itu mungkin kayak malaria, itu bisa juga. Tapi yang harus di-highlight adalah ini pasiennya ini mengeluh, dia ada pembengkakan kelenjar getah bening dan nyeri sendi di bagian kaki tadi kalau tidak salah. Jadi, itu merupakan beberapa gejala dari yang namanya filariasis. Filariasis atau kaki gajah. Nah, di sini kalau teman-teman lihat gambarnya, kaki gajah itu dia bisa masuk ke saluran limfa. Nah, nanti kalau dia masuk di saluran limfa dia bakal berkembang jadi ini filaria dewasa toh. Nanti ini yang filarianya nanti ini yang masuk ke sistem sirkulasi limfa. Nah, kalau dia masuk ke sirkulasi limfa ini nanti yang dia bakal banyak pinak di sini. Dia berkembang di sini. Nanti dia itu kan pasti ada metabolismenya. Dia itu kayak apa ya? Dia metabolisme di situ artinya dia mungkin BAB di situ, mungkin dia BAK di situ, dia berkembang biak di situ. Artinya dia itu punya sampah-sampah metabolisme. Dengan juga dia bakal bertambah banyak juga di situ. Toh? Nah, nanti itu bakal dibaca sebagai peradangan di saluran limfa. Kalau dibaca sebagai peradangan, nanti dia bisa bikin saluran limfanya itu bakal rusak lah. Nanti karena rusak dia bakal tersumbat, dia bakal bikin aliran darah, aliran limfanya terhambat sehingga cairannya menumpuk. Makanya bakal bikin dia bengkak, kaki gajah begini. Nah, kita coba lihat opsi lain itu bagaimana. Opsi lain itu yang pertama kalau Plasmodium falciparum itu dia parasit malaria. Bisa juga lewat nyamuk, tapi dia punya gejala itu bukan bengkak kelenjar getah bening biasanya. Biasanya kalau malaria itu kita bilangnya itu demam dengan menggigil sama berkeringat. Terus kalau malaria itu kalau teman-teman sudah lewat yang bagian demam, dia itu masuk ke demam-demam yang demam 3 hari, demam 4 hari begitu. Jadi bukan yang terus-menerus. Oh iya, sama ini untuk yang filariasis juga, dia kan bilang bepergian ke daerah yang banyak nyamuk. Jadi kalau untuk filariasis itu, dia tuh bisa juga ke daerah yang banyak nyamuk. Kalau di Indonesia dia tuh di bagian NTT, di sana itu dia. Yang kaki gajah ini banyak. Kalau filariasis. Bisa juga di negara lain, sih di Asia Tenggara juga ada beberapa. Tapi kalau di Indonesia itu yang paling banyak di NTT. Nah, berikutnya kalau Toxoplasma gondii, biasanya kalau Toxoplasmosis itu dia dari kucing. Jadi dia itu bukan dari nyamuk. Ini karena penyebarannya lewat kucing. Jadi kalau teman-teman itu sering main sama-sama kucing, hati-hati.
Bisa jadi dia ada Toxoplasma gondinya atau juga bisa Toxoplasma yang lain. Terus berikutnya Trypanosoma brucei. Kalau Trypanosoma itu dia penyebarannya itu lewat lalat. Kalau Trypanosoma. Trypanosoma itu kalau kalian pernah dengar dia tuh kalau nggak salah ditularkan lewat lalat tsetse dia. Lalat tsetse itu yang ada di Afrika. Dia itu biasanya gejalanya bikin orang malah tidur. Malah kayak dikira dia tidur karena mengantuk. Padahal itu karena infeksi parasitnya. Parasitnya masuk ke bagian otak makanya dia bikin tidur. Terus berikutnya kalau Fasciola hepatica itu dia cacing, infeksi cacing. Nah, ini biasanya timbul kalau misalkan orang dia makan daging, dia makan hati, dia makan apa jeroannya hewan tuh yang tidak bersih, tidak bagus dibersihkannya. Mungkin kayak hati sapi dia makan atau kayak hati ayam atau apapun lah itu. Nah, itu bisa dapatkan Fasciola hepatica kalau tidak dimasak baik-baik. Nanti dia bisa bikin gangguan juga di tubuh. Gejalanya ya mirip-mirip dia kayak orang infeksi biasa kayak demam dan lain-lain. Terus berikutnya nomor 7, seorang wanita berusia 48 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan demam selama 1 minggu eh, dan nyeri pada perut sebelah kanan. Pemeriksaan fisiknya menunjukkan hepatomegali, hasil lab darah menunjukkan imunoglobulin anti-entamuba histolitika sebesar 90 sampai 100 dan USG mengungkapkan area hiperekoik di hati. Bentuk infektif parasit tersebut adalah, ada yang mau coba jawab? Ada yang mau coba jawab ini? Ada yang mau coba jawab mungkin? Ada yang tahu jawabannya apa? Nggak ada ya? Oke, jadi ini tuh jawabannya adalah, ini jawabannya itu adalah sebenarnya adalah A. Ini jawabannya A, nah, Kistamatul. Jadi ini sebenarnya awalnya agak ini juga apa ya? Awalnya pertama itu dikira juga mungkin ada yang jawab mungkin Tafazooid. Tapi seingatku juga itu bukan Tafazooid sih. Dulu agak bingung kak juga. Jadi aku coba cari ulang di Google. Jawabannya itu dia gitu Kistamatul jawabannya. Jadi itu kalau misalkan teman-teman lihat ini perjalanan penyakitnya, jadi untuk ini entamoeba itu adalah penyakit parasit yang bisa bikin disentri. Disentri itu maksudnya dia BAB yang ini apa sih? BAB terus-terus yang diare lah. Itu bikin diare-diare begitu. Biasanya diare itu sering sekali kayak lebih dari 10 kali. Malah BAB-nya tuh ada lendir-lendirnya juga. Tapi tidak berdarah. Terus dia itu perjalanan penyakitnya adalah dia itu ada kista matur yang dia telan begitu. Dia telan. Semuanya itu ada grafik yang lebih bagus lagi nih gambarnya kayaknya nggak terlalu jelas yang di sininya sih. Harusnya yang di sini. Jadi dia itu kista yang dia masuk ke dalam tubuh. Nanti dia masuk itu ke pembuluh darah. Terus nanti dia masuk sampai ke pembuluh darah paru. Toh? Dia masuk ke saluran intestinal dulu. Di saluran intestinal nanti dia itu mengalami yang namanya ekskistasi. Ekskistasi itu nanti dia punya kista ini bakal terbuka nanti dia bakal lepaskan yang namanya juga ini trafo apa kista-kista imatur. Nanti ada sebagian juga yang masuk ke pembuluh darah lain, misalkan mungkin di hepal atau yang di paru. Di situ dia berkembang di trofozoid. Nanti itu ada yang bakal dia keluar lagi dari feses dalam bentuk kista juga. Nanti yang itu yang bakal nanti dihirup atau ditelan lagi sama manusia.
Terus dia itu berkembangnya itu bukan secara seksual, dia itu aseksual. Jadi itu berkembang biak dengan cara membelah-membelah terus, bukan dengan cara kawin. Jadi untuk jawaban telur itu ndak ada, makrogamet juga ndak ada, karena kalau gamet itu kita bicara soal kelamin. Terus kalau kista, setahuku sih harusnya yang kista matur yang jadi bentuk infektifnya. Nanti coba kalian lihat lagi nah, dan sesuaikan saja sama apa yang diajarkan di kuliah. Kalau yang aku dapat yang terbaru itu ya kista matur jawabannya. Terus ya itulah. Jadi sebenarnya kalau intamuba itu dia ada banyak sekali bentuk kistanya. Kista imatur itu bisa yang dia inti dua, bisa yang berinti empat, ada yang dia inti delapan juga. Begitu. Oke, jadi mungkin itu kurang lebih untuk yang ingin tamu bahas sekarang. Nah, berikutnya ini. Manakah urutan siklus pertumbuhan sel secara biokimiawi yang benar? Ada yang mau coba jawab ini? Ini harusnya kalian tahu juga sih. Ini materi biomedik satu juga. Ada mungkin yang masih ingat apa ini? Lola sama Chelsea bilang D. Oke, berarti sudah ada beberapa yang bilang D ya. Yang lain juga setuju berarti D jawabannya? Oke, karena kayaknya nggak ada yang menjawab berarti mereka setuju. Jadi sudah benar jawabannya itu D. Nah, kita ingat kembali ke pelajaran waktu SMA dengan biomedik satu. Di sini ada apa cycle-nya, cell cycle namanya. Ini ada yang namanya fase G1. G1 itu fase yang dia normal, dia sel melakukan fungsinya secara normal. Dia itu berkembang metabolisme kayak biasa. Terus ada fase sintesis. Jadi fase sintesis itu dia mulai di sini dia mulai ada replikasi untuk memperbanyak materi genetiknya nah, bukan memperbanyak jumlah selnya. Tapi kayak dia bikin DNA di sini, dia bikin apa ya? Materi-materinya untuk persiapan pembelahan berikutnya, pokoknya dia bikin di sini, terus dia bikin lagi, terus dia masuk ke fase G2. G2 itu kayak apa di tahap maturationnya dengan ada juga di sini tuh sebelum dari S ke G2 itu ada checkpoint untuk memastikan dia siap untuk masuk ke pembelahan. Fase G1 juga di sini ada, dengan di sini juga ada sebelum masuk ke mitosis tuh di G2 itu ada checkpoint lagi. Dia checkpoint tuh untuk memastikan dia siap membelah. Kalau dia sudah siap, dia bakal masuk ke fase M, which is mitosis. Mitosis itu yang dia pembelahan yang menghasilkan dua sel yang sifatnya diploid. Dia tuh kembal. Dia tuh jumlah kromosomnya sama dengan sel induknya. Jadi dari satu sel bakal timbul dua sel yang sama dengan sel itu. Nah, ini penting karena biasanya untuk sel-sel itu kalau dia sudah masuk senescence, itu biasanya setelah dia masuk G1, dia bakal mengalami yang namanya arrest. Arrest itu artinya dia bakal ditangkap, dia bakal ditahan supaya dia tidak masuk ke S, dia tidak masuk ke G2, dia tidak bisa mitosis. Tujuannya supaya tidak banyak sel-sel rusak yang mereplikasi. Nanti kalau misalkan selnya dianggap sudah senescence dan sudah tidak bisa lagi di repair, dia bakal masuk ke apoptosis baru dimatikan. Jadi kalau misalkan ada sel yang sudah tua, yang sudah masuk ke senescence atau penuaan, tapi dia malah lanjut-lanjut terus, nah itu bisa berpotensi untuk menimbulkan kanker atau menimbulkan neoplasma yang kalian bahas di BMD. Makanya ini penting karena intinya adalah dia itu terganggu di bagian checkpoint dia. Jadi yang harusnya mati dia menolak mati begitu. Nah kalau sudah kayak begini karena dia hafalan, maka opsi-opsi lain otomatis sudah pasti salah.
Pokoknya dia tuh antara G1 dengan G2 ada S, baru ada M. Jadi dia itu kayak GSM lah begitu. G1 S, G2 baru M toh. Oke, berikutnya ini nomor 9. Jadi nomor 9 itu dia seorang pria yang baru saja melakukan perjalanan ke daerah endemik malaria, mengeluh demam tinggi, nyeri otot, dan menggigil. Hasil pemeriksaan darah menunjukkan adanya parasit Plasmodium. Bagaimana parasit ini mempengaruhi sel darah merah pada tingkat seluler? Ada yang mau jawab? Ada yang mau coba jawab? Enggak. Enggak ada yang mencoba. Ah, ada nih. Apa ini? Ada yang mencoba jawab A. Ada yang lain? Oke, jadi itu udah malam juga. Cepat-cepat aja. Udah bener ya jawabannya itu A. Nah, kenapa bisa jawabannya itu A? Itu karena begini. Yang pertama itu kita tahu bahwa dia itu adalah penyebabnya adalah Plasmodium. Kan dia digigit nyamuk tadi dia bilang juga. Terus dia tuh mengganggu sel darah merah. Sehingga dia bikin demam tinggi, nyeri otot, dan menggigil. Nah, kenapa bisa dia mengganggu sel darah merah pada tingkat seluler? Sebenarnya kalau dari opsinya teman-teman itu bisa lihat dari pilihannya saja untuk ditembak toh. Ceritanya tuh dia begini. Kalau untuk sel-sel apa plasmodium itu dia adalah parasit yang utamanya tinggal di sel-sel hepal sama sel darah merah. Jadi dia itu butuh sel darah merah supaya dia bisa tinggal bertahan lama. Terus sel darah merahnya itu harus sel darah merah orang normal. Jadi apa yang dia buat adalah dia itu pertama masuk ke dalam tubuh setelah digigit nyamuk, dia ikut ke dalam peredaran darah, terus dia tinggal sebentar ke dalam sel-sel hati. Dia itu begitu, masuk ke sel-sel hati, nanti setelah beberapa minggu atau beberapa hari, tergantung dari jenis plasmodiumnya, dia bakal dilepaskan ke dalam pembuluh darah lagi, nanti dia bakal masuk ke ke dalam sel-sel darah merah. Nanti dalam sel-sel darah merah dia bakal kasih pecah itu sel-sel darah merahnya. Jadi itu bakal merusak membran sel karena dia kasih pecah sel darah merahnya. Nah, nanti dia bikin sel darah merahnya itu pecah dengan yaitu kalau dia sudah pecah sel darah merahnya, dia bakal pemicu ini nih reaksi inflamasi peradangan, makanya dia bakal bikin demam tinggi, nyeri otot, menggigil, kayak begitu. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat opsi-opsi lain dulu. Yang pertama, dia itu mengaktifkan mikrotubulus untuk mempercepat pembuluhan sel darah merah. Itu sudah pasti salah. Nah, dia itu sudah pasti salah karena kalau orang malaria, kan dia hancurkan sel darah merah, dia hancurkan eritrosit. Tidak mungkin dong dia bantu pembelahannya sel darah merah. Kan dia malah menghancurkan. Jadi sudah salah ini. Terus berikutnya, memodifikasi histon. Tidak. Histon itu adalah protein yang biasanya kita pakai untuk mitosis toh. Nah, histon itu kan yang dipakai untuk tempat melekatnya nanti benang-benang filamen ke kutub-kutub berarti dia membelah lah begitulah. Kalian tahu Ji kalau mitosis.
Nah, karena sel dalam merah tidak membelah begitu, jadi otomatis dia tidak ada modifikasi histon juga. Nah, berikutnya meningkatkan produksi hemoglobin dalam sel dalam merah. No. Justru harusnya hemoglobinnya kalau orang ada malaria itu menurun. Karena eritrositnya pecah, toh. Berarti otomatis hemoglobinnya juga rusak. Dan dia tidak meningkatkan produksi. Kemudian berikutnya menghambat sintesis protein. Dia tidak menghambat sintesis protein. Dia itu lebih ke menghancurkan apa yang sudah ada. Dia menghancurkan membran sel eritrosit. Jadi dia tidak menghambat lagi proses dalam sel darah merahnya sih. Jadi dia itu lebih kehancurkan struktur sel darah merah, bukan menghambat sintesis proteinnya. Oke, jadi itu yang penting kalau malaria. Malaria itu dia bisa bikin demamnya itu karena dia menghancurkan membran sel darah merah. Nah, nanti malaria itu dia bisa bikin demamnya itu demam 3 hari atau demam 2 hari begitu 4 hari. Itu karena itu tadi dia masuk ke HEPA dulu, terus nanti tergantung dari beberapa saat lagi baru kapan dia masuk ke sel darah merah. Kalau misalkan hari ini dia masuk ke sel darah merah, nanti 2 hari 3 hari berikutnya lagi baru dia masuk. Makanya dia bikin demamnya nanti demam per 2 hari, demam per 3 hari begitu. Oke, berikutnya nomor 10, hiperplasia patologis dapat disebabkan oleh peningkatan kadar hormon. Salah satu contoh kondisi tersebut adalah, nah ini, bentar, ini udah agak malam juga, jadi cepat-cepat saja. Jawabannya itu adalah ini. Jawabannya A, hiperplasia endometrium akibat kadar estrogen yang berlebih. Sebenarnya kalau teman-teman bingung dari sini, tinggal teman-teman lihat saja opsi yang paling inilah, yang paling berhubungan dengan soalnya. Yang dia tanya tuh ada berhubungan sama hormon. Di antara opsi ini yang ada membahas soal hormon cuma A, jadi teman-teman sudah bisa pikir A dari awal. Tapi kalau teman-teman mau penjelasan yang lebih lengkap, jadi teman-teman kan sudah tahu ada beberapa macam jenis perubahan yang bisa dialami oleh sel. Bisa dia mengalami metaplasia, bisa dia hiperplasia, bisa juga anaplasia atau displasia juga bisa. Toh? Nah, kalau misalkan dia hiperplasia itu dia bertambah jumlah selnya. Kalau misalkan dia hipertrofi, itu bertambah ukuran selnya. Jadi bukan bertambah jumlah, bertambah ukuran. Kemudian berikutnya di sini, kita lihat dulu opsi-opsi yang lain. Yang pertama, penurunan ukuran hati pada usia lanjut. Kalau orang hiperplasia kan bertambah jumlah selnya. Berarti tidak mungkin dia bakal mengecil ukurannya. Pasti bakal bertambah besar. Jadi ini sudah pasti salah. Berikutnya atrofi. Atrofi itu kebalikannya hipertrofi. Artinya ukuran selnya mengecil. Jadi bukan karena jumlah juga. Sudah pasti salah. Berikutnya metaplasia. Metaplasia itu kan perubahan jenis sel. Dia berubah. Bukan bertambah banyak. Jadi salah juga. Terus berikutnya hipertrofi jantung. Ingat, hipertrofi itu pertambahan ukuran sel. Bukan peningkatan jumlah sel. Dia sudah pasti salah dari awal. Nah, kalau hipertrofi jantung pada wanita hamil itu bisa terjadi karena dia ada adaptasi secara fisiologis, bukan karena hormonal. Terus berikutnya juga ya karena memang dia tuh ini bertambah ukuran selnya, bukan bertambah jumlah selnya. Kayak begitu. Sampai sini ada yang teman-teman menanyakan atau ini juga. Kira-kira teman-teman masih mau lanjut enggak? Atau teman-teman mau selesaikan sampai di sini dulu? Kalau mau lanjut, kita masih ada beberapa soal lagi. Oke, kalau misalkan teman-teman ada jawaban, mungkin kita coba bahas-bahas dulu sebagian lagi yang lain nah. Hitung stop share dulu.
Ini yang soal apa? Soal-soal berikutnya yang ada di sini. Yang pertama itu nomor 11. Seorang pasien berhasil menjalani operasi besar mengeluh kelelahan dan kehilangan nafsu makan. Pemeriksaan menunjukkan penurunan jumlah sel pada jaringan yang cedera. Penyebab penurunan ini pada tingkat seluler adalah hmm, di sini jawabannya itu adalah C, yaitu atrofi pada akibat gangguan pasokan darah. Jadi di sini dia itu bilangnya adalah ini dia itu habis operasi besar, jadi dia itu kelelahan dan hilang nafsu makan. Nah, dia itu habis operasi besar. Kalau dia habis operasi besar itu kan biasanya dia pasti ini toh kehilangan jumlah darah. Terus berikutnya dia tuh bilang dia pasti juga nggak bakal bergerak pas kalau dia habis operasi besar. Karena kan orang kalau dioperasi kan baring terus. Terus dia mengeluh kelelahan dan hilang nafsu makan. Jadi apa yang terjadi itu selesainya itu misalnya bisa mengalami atrofi karena dia tuh nggak digerakkan secara terus menerus begitu. Sebenarnya ini kalau menurutku sebenarnya jawabannya nggak ada yang benar-benar betul sih sebenarnya. Yang bagian A juga sebenarnya salah. Jadi menurutku sebenarnya ini nggak ada yang benar-benar betul. Tapi yang paling mendekati itu yang bagian C. Atrofi akibat gangguan pasokan darah. Di mana gangguannya itu terjadi karena dia hilang nafsu makan. Terus berikutnya dia itu kan dia tidak bergerak. Jadi mungkin dia itu ada apa kurang terpakai ototnya. Jadi dia bakal berkurang juga aliran darah ke situ. Sehingga dia bisa bikin ini apa sih atrofi. Nah, berikutnya nomor 12. Ini sesuai dengan kata-kata di soal penimbunan hemosiderin, dia pasti bakal bikin hemosiderosis. Ini kan cuma terminologi tuh jadi mungkin teman-teman nggak usah terlalu bahas terlalu dalam. Ini gampang sekali kalau mau ditembak juga. Intinya kalau dia bilang kelebihan pas belakang itu osis belakangnya. Kalau belakangnya penia berarti kerendahan. Depannya ya tergantung apa yang kelebihan atau apa yang kekurangan. Itu saja. Nomor 12 kita lewati. 13 berikutnya di sini. Teman-teman lihat di sini highlightnya adalah yang pertama dia ada Bacillus tahan asam. Karena teman-teman mungkin belum belajar gejalanya, jadi kita lihat saja dari apa yang teman-teman sudah pelajari. Yang teman-teman sudah pelajari adalah dia itu ada yang namanya bakteri tahan asam. Jadi bakteri tahan asam itu salah satu contohnya adalah bakteri-bakteri Mycobacterium. Terutama Mycobacterium tuberculosis, kan dia bikin TBC, yaitu kita singkatnya sebagai BTA. Jadi bakteri yang bisa bikin infeksinya sudah pasti Mycobacterium tuberculosis. Kalau bakteri lain dia bukan bakteri tahan asam, itu saja. Terus berikutnya nomor 14, penisilin adalah antibiotik yang bekerja dengan cara, nah ini hafalan juga, dia itu kalau penisilin dia menghambat sintesis dinding sel. Jadi penisilin itu adalah bakteri adalah antibiotik yang berfungsi untuk menghambat eh, beta laktam pada dinding ini dinding sel bakteri. Jadi dinding sel bakteri itu kan dia itu ada yang namanya peptidoglikan. Nah, peptidoglikan itu yang dia hambat pembentukan dinding selnya. Itu kalau penisilin. Terus berikutnya kalau misalkan dia bilang menghambat sintesis protein, itu adalah fungsi dari bisa macrolide biasanya. Ini macrolide toh yang di ribosom 50S. Bisa juga yang golongan aminoglikosida itu kalau dia yang bagian ribosom 30S. Terus kalau misalkan dia bilang menghambat struktur DNA, itu adalah fungsinya yang obat-obatan golongan quinolon. Kalau quinolon toh itu yang di bagian struktur DNA. Dia itu
bisa hambat yang namanya enzim topoisomerase atau DNA girase. Sedangkan kalau yang menghambat fungsi DNA itu sebenarnya apa ya? Tidak ada yang terlalu spesifik sih. Bisa juga dia itu lebih ke tidak ada sebenarnya. Yang ada itu paling cuma ini, yang BCD. Yang satu lagi tuh dia ini menghambat sintesis asam folat. Menghambat sintesis asam folat itu adalah golongannya yang trimetoprim dengan sulfamethoxazole. Itu dia menghambat sintesis asam folat. Nah, asam folat itu bisa untuk sebagai nutrisinya bakteri, bisa juga untuk fungsi DNA-nya sebenarnya. Jadi ini coba, jadi ini untuk antibiotik yang lain. Nah, trimetoprim dan sulfamethoxazole ini kita sering gabung dengan nama cotrimoxazole. Ini, ini nama gabungannya, Kotri. Itu namanya itu golongan-golongan sulfa. Kalau nggak salah ya, sulfa. Oke, itu mungkin. Terus berikutnya nomor 15. Seorang pasien yang terinfeksi bakteri gram negatif yang resisten terhadap banyak antibiotik diberikan antibiotik yang bekerja dengan menghambat sintesis protein bakteri. Antibiotik manakah yang kemungkinan diberikan? Nah, di sini sebenarnya toh kalau menurutku ini sebenarnya apa ya? Jawabannya sebenarnya bisa banyak. Jadi, di sini mungkin yang lebih tepatnya adalah kalau dia kecuali obat yang maka dapat diberikan kecuali yang mana? Nah, jawabannya di sini kecuali yang penisilin. Di sini semuanya bisa kecuali penisilin. Kenapa bisa? Karena clindamycin, rifampicin, tetrasiklin itu semua sama mekanismenya, sama-sama menghambat sintesis protein bakteri. Dia itu golongan aminoglikosida semua. Ada yang makrolat juga sih. Intinya either makrolat atau aminoglikosida. Jadi pokoknya dari sini takeaway-nya adalah kalau dia belakangnya itu kayak sin-sin begini, sin-sin atau kayak siklin begini, bisa itu dia pasti menghambat sintesis protein bakteri. Kalau penisilin dia kan menghambat dinding sel. Kalau ini protein. Itu kalau antibiotik. Nah, terus berikutnya seorang pasien dengan luka bakal mengalami pembengkakan dan nyeri hebat pada area yang terinfeksi. Pemeriksaan menunjukkan peningkatan kadar PGE2. Apa peran utama PGE2 dalam proses peradangan akut ini? Jadi PGE2 itu adalah prostaglandin E2. Nah, sebenarnya ini jawabannya itu bukan E ini nah. Ini jawabannya itu sebenarnya D ini jawabannya. Ini. Jawabannya itu D. Dia itu bukan mengurangi pembengkakan kalau prostaglandin. Prostaglandin E2 itu adalah salah satu sitokin apa zat proinflamasi juga. Jadi PGE2 itu adalah prostaglandin E2. Nanti prostaglandin ini bakal memicu adanya sitokin-sitokin yang lain. Misalkan leukotrin bisa, dia bisa picu yang lain kayak begini atau yang ini, bradikinin atau histamin bisa juga. Nah, salah satu efeknya prostaglandin itu dia bikin vasodilatasi supaya darah banyak mengalir ke sini. Banyak banyak darah mengalir ke area yang rusak. Tujuannya supaya banyak sel darah putih ke situ. Jadi supaya banyak sistem imun masuk ke daerah yang rusak. Makanya jawabannya itu harusnya bagian yang D. Bagian A itu salah, dia secara tidak langsung. Bagian B salah karena dia harusnya meningkatkan vasodilatasi. Yang C, dia meningkatkan suhu tubuh, bukan menurunkan suhu tubuh. Terus yang E,
mengurangi pembengkakan dengan menghambat mediator inflamasi itu bukan tugasnya prostaglandin E2. Yang menghambat mediator lain tuh bisa karena obat-obatan atau bisa juga sitokin antiinflamasi. Di sini tidak ada. Jadi jawabannya harusnya D ini. Nah, oke. Berikutnya, pada saat pengolahan leukosit, terjadi peristiwa rolling karena adesi yang belum kuat. Akibat terbentuknya molekul adesi yang disebut, nah di sini, itu, ini tuh mungkin teman-teman sudah dapat di patogenesis inflamasi akut. Jadi jawabannya itu adalah selektin. Jadi selektin ini adalah protein yang berperan atau molekul adesi yang berperan pada saat terjadi peristiwa migrasi baru lawan link. Jadi kan kalau kita bicara inflamasi itu, anggaplah ini ada dinding sel pembuluh darah. Nanti itu dia tuh leukosit itu sama kayak orang lempar bola leukosit. Dia tuh kayak dilempar, dia mengalir ke daerah yang luka. Dia tuh menggelinding dulu, dia menggelinding, dia nempel, berarti dia bisa tembus, berarti dia bisa masuk ke sini. Nah, yang pertama tuh adesinya tuh ada dua adesinya. Adesinya itu dia karena ada selektin. Nanti waktu dia adesinya sudah kuat, adesi yang kuat itu bakal timbul kalau ada integrinnya, protein integrin yang bikin dia bisa adesi kuat. Nah, berikutnya kalau kayak sitokin IL-1 adalah yang memanggil dia supaya dia bisa ke daerah yang luka, sitokin IL-1. Kalau kemokin, kemokin itu sama jika kayak ini, sitokin IL-1. Jadi kemokin adalah zat-zat yang bisa memanggil leukosit supaya bisa masuk ke daerah-daerah yang ada inflamasinya. Di daerah yang luka itu dipanggil sama kemokin. Kalau PKM1 itu adalah reseptor atau protein di permukaan sel leukositnya yang supaya dia bisa nempel. Jadi bukan karena itu. Jadi PKM itu untuk di bagian permukaan selnya, bukan di permukaan dinding pembuluh darah. Yang ditanyakan ini di permukaan pembuluh darahnya. Terus berikutnya, nomor 18 itu dia bilang keluhannya bengkak pada kedua kaki yang dialami seminggu terakhir. Terus bengkak juga terjadi di kelopak mata. Jika edemnya terjadi karena penurunan tekanan onkotik, maka kemungkinan diagnosisnya adalah ini sindrom nefrotik. Ini mungkin teman-teman bagusnya baca di PPT yang edem. Jadi kalau edema itu bisa terjadi karena banyak hal. Dia itu yang pertama bisa karena mungkin dia meningkatnya itu permeabilitas kapiler atau meningkatnya hidrostatik. Bisa karena ini, bisa karena meningkatnya tekanan hidrostatik, bisa karena tekanan onkotiknya menurun, bisa juga sebenarnya karena obstruksi saluran limfa. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama, kalau misalkan obstruksi vena lokal itu artinya dia bakal menyumbat pembuluh darah. Dia sumbat vena. Nah, sekarang kalian kalau misalkan tersumbat begini, bayangkan tuh pipa. Kalau ada pipa yang tersumbat, berarti darah yang mengalir bakal tersumbat juga toh. Kalau darah yang mengalir juga tersumbat di itu pipa, otomatis nanti satu saat pasti pipanya tuh bisa pecah. Karena tekanannya terlalu tinggi. Nah, fokus di kata tekanan, jadi kalau ada obstruksi vena lokal yang terjadi adalah meningkat tekanan hidrostatik. Itu kalau dia ada obstruksi vena lokal. Terus berikutnya, kalau dia hipotiroidisme, itu jarang bikin edem, jadi nggak bisa. Berikutnya, kalau dia edemnya idiopatik, edem idiopatik itu kita nggak tahu penyebabnya apa, jadi kita tidak bisa langsung katakan apa-apa.
Terus berikutnya sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik itu yang paling banyak karena dia ini penurunan tekanan onkotik. Jadi kalau tekanan onkotiknya menurun, itu kemungkinan besar karena sindrom nefrotik. Jadi tekanan onkotik itu dijaga sama protein. Nah, protein itu kalau misalkan dia berkurang, dia bakal bikin tekanan onkotiknya menurun, sehingga bisa bikin bengkak. Dan itu yang terjadi pada pasien dengan sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik itu artinya proteinnya bocor dari kencing. Jadi dia berkurang di pembuluh darah, otomatis tekanan onkotik di pembuluh darah itu mengecil. Jadi dia bakal bikin bengkak. Karena dia caranya pindah dari pembuluh darah ke jaringan interstisial. Kalau silosis hepatis itu dia lebih ke di bagian perut biasanya, bukan di kedua, bisa di kedua kaki juga sih, tapi utamanya di perut dulu. Kalau silosis hepatis itu dia ini, tekanan hidrostatiknya juga meningkat. Tapi bisa juga karena ini sebenarnya sih. Tapi dia lebih khasnya pokoknya karena dia itu harusnya bengkak di perut dengan kaki, bukan bengkak di mata. Kalau dia bilang bengkak di perut sama kaki, bolehlah silosis hepatis. Tapi kan dia bilang bengkaknya di mata sama kaki, itu sindrom nefrotik saja kalian ingat. Nah, kalau obstruksi saluran limfa, itu yang kayak tadi yang filariasis yang kaki gajah. Itu obstruksi saluran limfa. Oke, berikutnya nomor 19. Nah, ini yang tadi toh, seorang pria berusia 50 tahun datang dari daerah yang sedang dilanda penyakit gajah. Kaki kanannya mengalami pembengkakan sehingga ke daerah skrotum. Mekanisme terjadinya kondisi tersebut paling sering disebabkan oleh ini nah, jawabannya itu C, penyumbatan pembuluh limfa. Karena kalau orang kaki gajah, yang terhambat itu adalah yang ininya. Apa? Dia itu terhambat di pembuluh limfanya. Kalau dia bilang kaki gajah, toh? Jadi, karena saluran limfanya tersumbat sama itu yang tadi parasit, dia bikin bengkak kakinya. Nomor 20, ini di seorang laki-laki berusia 50 tahun datang ke instalasi rumah sakit dengan fraktur tertutup pada ekstremitas atas. Pemeriksaan awal menunjukkan tekanan darah 150/90, intensitas nyerinya NRS 8. Proses perjalanan nyeri mana yang paling berpengaruh dalam terjadinya nyeri pada pasien ini? Nah, untuk yang ini sebenarnya itu untuk jawabannya itu bisa sebenarnya bisa itu dia modulasi, bisa juga dari persepsi. Karena kenapa? Oke, jadi ini sebenarnya pasiennya itu datang dengan fraktur tertutup. Dia patah tulangnya toh, tapi tidak terbuka. Kalau dia patah tulang, itu kan pasti saraf-saraf di sekitar tulang itu bakal merasakan. Nah, itu mungkin, nah itu nanti yang bakal diubah jadi sinyal nyeri. Karena apa ada terangsang dia punya sel-sel saraf di dekat situ. Tapi untuk yang berpengaruh terhadap terjadinya nyeri itu sebenarnya menurutku adalah modulasi. Karena waktu orang nyeri atau tidak itu tentu kalau waktu orang dimodulasi itu yang bakal menentukan apakah nyerinya itu telah tekan tidak. Biasanya kalau modulasi itu kayak dia ditekan nyerinya. Tapi kalau dia patah tulang kan pasti terhambat juga modulasinya makanya dia bakal nyeri. Kalau persepsi itu adalah ketika dia tahu dia sedang nyeri di bagian mana. Kalau persepsi. Kalau transduksi itu yang bagian dia diubah, ditangkap sinyal jadi sebagai sinyal nyeri. Jadi sebenarnya ini bisa, yang A juga bisa. Hmm. Tapi kayaknya bagusnya sih lebih bagus yang ini sih yang transduksi. Karena dia kan tidak kelihatan patah tulangnya. Jadi dia mungkin belum tahu kalau dia bakal nyeri. Dia tahu dia nyeri karena ada ini yang transduksinya.
Jadi ada yang kayak memberi sinyal pada sel saraf, baru dia convert sebagai sinyal nyeri, meskipun dia tidak lihat. Oke, terus berikutnya nomor 21. Nomor 21 itu adalah hafalan, di mana ditanyakan adalah obat antiinflamasi yang bekerja dengan menghambat siklus oksigenase 2 dan memiliki risiko efek samping gastrointestinal lebih rendah dibandingkan inhibitor COX-1. Nah, jadi kalau obat-obat anti nyeri itu ada beberapa macam. Di sini yang paling sering itu NSAID toh. Nah, obat NSAID itu ada beberapa macam. Ada yang dia non selektif, ada yang dia selektif. Kalau dia non selektif, dia bakal hambat enzim siklooksidinase 1 dan 2. Kalau dia selektif untuk yang anti nyeri, dia bakal hambat lebih ke yang 2 saja. Nah, yang non selektif itu adalah obat-obat yang paling sering kita temukan sehari-hari. Misalkan aspirin, ibuprofen, itu yang non selektif, yang ini. Sedangkan kalau misalkan dia selekoxib, dia itu betul-betul kayak hampir sangat spesifik cuma buat yang COX-2 saja. Dia lebih ke selektif COX-2 kalau selekoxib. Kalau naproxen itu dia di tengah-tengah lah antara aspirin sama selekoxib dia. Oke, jadi jawabannya di sini adalah selekoxib karena yang ditanya yang mana yang menghambat siklooksidinase 2 dan efek samping gastrointestinalnya lebih rendah itu lebih sedikit. Kan dia lebih kan dia betul-betul hambatnya siklooksidinase 2 yang C yang selekoxib ini gitu. Jadi jawabannya adalah C. Terus berikutnya nomor 22 yang terakhir, pasien yang menggunakan obat NSAID jangka panjang berisiko mengalami efek samping pada sistem pencernaan karena jawabannya adalah penghambatan prostaglandin yang melindungi lambung. Nah, ini yang betul. Jadi, kalau orang sering minum ibuprofen, kan ingat ibuprofen tadi yang non selektif. Nah, kalau dia sifatnya non selektif, maka yang terjadi adalah enzim siklooksidinase 1 dan 2 dihambat, maka prostaglandinnya tidak terbentuk. Nah, kalau prostaglandin tidak terbentuk, nanti dia bakal bisa mengiritasi lapisan yang ada di lambung juga. Karena prostaglandin bukan cuma di pembuluh darah, bukan cuma di mana, dia ada di lambung juga. Dia di dia dinding rahim juga ada, begitu. Jadi, kalau misalkan dia dihambat betul-betul yang satu sama COX 2, dia itu bisa menghambat juga prostaglandin yang ada di lambung. Itu yang bakal dia lebih tinggi resikonya untuk bisa bikin ini luka lambungnya. Jadi ini efek samping itu bakal sering muncul atau bisa muncul kalau orang sering minum NSAID yang non selektif. Kalau misalkan dia minumnya obat NSAID yang selektif, lebih kecil kemungkinan dia dapat yang efek samping yang ini. Begitu. Jadi kalian juga itu hati-hati kalau misalkan sering-sering minum kayak ibuprofen terlalu sering. Nah itu hati-hati bisa luka lambungnya. Kalau teman-teman lambungnya luka itu bisa nanti anemia, bisa muntah darah, kayak gitu. Jadi hati-hati saja. Atau mungkin BAB-nya yang berdarah toh. Oke. Sampai sini yang teman-teman menanyakan. Nanti untuk filenya bakal dikirimkan juga. Nanti teman-teman tanya dari admin saja. Atau kalau misalkan teman-teman mau langsung WA saya juga bisa. Nanti teman-teman tanyakan saja apa yang teman-teman masih bingung. Nanti teman-teman bisa ini saja. Nah, apa? Tanyakan di WA saja. Tuh nama aku ada saya sudah kirimkan di ini. Oke, kalau misalkan teman-teman sudah ada, kebetulan karena sudah malam juga, mungkin saya stop share dulu.
Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya mohon maaf kalau misalkan kayak mungkin kurang bagus pembawaannya atau ada mungkin yang kurang jelas. Mungkin saya kembalikan lagi ke admin. Terima kasih teman-teman. Makasih, Kak. Makasih banyak, Kak. Oke Makasih, guys, Kak. good luck ujiannya.